Selamat pagi, Shalom. Kita bertemu lagi dalam acara 40 hari berdoa dengan tema yang sama, berjalan bersama Tuhan, to walk with God. Apakah saudara pernah merasa lelah beragama? Sepertinya kita sulit untuk memenuhi semua tuntutan untuk dapat hidup suci, hidup yang berkenan bagi Allah. Dan kita berputus asa karena kita merasa tidak layak untuk berjalan bersama dengan Tuhan kita. Kita mungkin merasa masih menjadi orang yang suka marah. Kita mungkin merasa masih menjadi orang yang suka menggosip kesalahan orang lain. Kita tidak suka berdoa. Kita tidak bisa hidup sehat. Dan ada 1001 alasan yang membuat kita merasa tidak layak untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah memang kita harus hidup sempurna sebelum kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Menunggu hidup kita sempurna sebelum dapat berjalan bersama dengan Tuhan, itu seperti sebuah ranting berusaha menghasilkan buah supaya layak menempel pada sebatang pohon. Sampai kapanpun ranting yang terpisah dari pohon itu tidak akan bisa menghasilkan buah. Tidak heran Tuhan mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan dia diam di dalam aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi yang ranting itu harus lakukan adalah tempel dulu dan buah akan dihasilkan. Kalau kita menunggu sampai hidup kita benar, baru kemudian kita mau memulai berjalan bersama dengan Tuhan, maka saudara sekalian, kita tidak akan pernah berjalan bersama dengan Dia. Itu sama anehnya dengan seseorang yang sudah sakit berat, mungkin sakit kanker, dan kemudian dia harus menunggu sehat dulu, baru kemudian boleh bertemu dengan seorang dokter ahli kanker. Tentu ini sesuatu yang sangat aneh. Jadi memulai perjalanan kepada hidup yang lebih baik, pertanyaannya yang harus ditanyakan kepada kita adalah berapa banyak masalah, perkara yang harus kita siapkan untuk memulai satu perjalanan bersama dengan Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan ini, Yesus membuat satu cerita atau menceritakan satu cerita di dalam Lukas 10 ayat 38. Cerita itu ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39 mengatakan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat yang ke-40 dikatakan sedang Marta sibuk melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, Yesus menjawab dalam ayat yang ke-41 dan jawabannya sangat menarik. Tuhan katakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saya ingin menggarisbawahi kata hanya satu saja yang perlu. One thing. Puji Tuhan karena Tuhan mengatakan hanya ada satu yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Yesus katakan dan hal itu tidak akan diambil daripadanya. Kita khawatir akan banyak hal seperti Marta dan kita melakukan banyak hal. Tetapi banyak hal yang kita lakukan itu tidak bertahan lama. Tetapi yang ini, yang satu hal ini Yesus katakan akan bertahan selama-lamanya. Ingat orang muda yang kaya. Lalu kemudian dia datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan Yesus menjawab, "Hanya satu kekuranganmu." Yesus tidak mengatakan ada banyak kekurangannya. Yesus katakan hanya ada satu kekuranganmu. Pergi, jualah apa yang kau miliki, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh hidup di surga. Dan dia katakan, "Datanglah kemari dan ikutlah aku." Yesus katakan sebetulnya hanya satu hal yang penting bagi orang muda itu. Hanya satu. Kita sering sibuk dengan banyak hal. Tetapi Yesus katakan hanya satu yang perlu. Dan kalau yang satu itu sudah benar, yang lain-lainnya akan menyusul. Apakah saudara ingin ada satu perubahan dalam hidup saudara?
ingin meninggalkan semua dosa-dosa kesayangan saudara yang mengikat hidup saudara. Mungkin saudara ingin menjadi orang yang lebih sabar. Mungkin saudara ingin menjadi seorang suami yang lebih setia. Atau mungkin ingin menjadi seorang istri yang lebih menurut. Atau mungkin menjadi orang tua yang lebih bijaksana. Atau saudara bergumul dengan dosa kecemburuan. Tidak bisa melihat orang lain lebih maju dari saudara. Mungkin saudara sedang bergumul dengan dosa nafsu makan. Semua makanan yang enak selalu menggoda saudara. Tidak bisa bertarak. Pertanyaannya saudara sekalian pada pagi hari ini. Untuk menjadi anak Tuhan yang benar. Berapa panjang daftar-daftar yang harus kita buat dan harus kita rubah. Kabar baik pada pagi hari ini adalah Yesus katakan hanya satu saja. Apa itu? Berjalan bersama dengan Dia. Mengenal Dia. Jatuh cinta kepadanya. Seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Kemudian setelah dia mengenal Yesus, dia meninggalkan semua dosa-dosanya. Zakheus, seorang pemungut cukai yang dianggap orang berdosa. Begitu dia mengenal Yesus, dia mengembalikan semua uang yang dia ambil dari orang lain secara tidak adil. So sekalian, mengapa kita belum meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita? Karena kita belum mengenal Yesus. Mengapa kita belum benar-benar mengenal Yesus? Karena kita tidak bersedia berjalan bersama dengan Dia. Kalau kita ingin ada perubahan yang sejati, apa yang harus kita lakukan? Yesus katakan hanya satu, datang dan berjalan bersama denganku. Maka ia akan merubah semua karakter kita. Ia akan memotong semua sifat-sifat kita yang buruk dan menggantikannya dengan kasih, dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran. Dan Yesus yang akan merubah kita menjadi seorang suami yang lebih setia, menjadi seorang istri yang lebih mengasihi. Yesus akan memotong hati kita yang sudah membantu dan memberikan kita hati yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Hanya satu, kata Yesus, yaitu mulai berjalan bersama dengan Kristus. Mengenal Dia dengan lebih intim dan jatuh cinta kepadanya. Seperti yang dilakukan oleh Maria dan Zakheus. Dan kita akan dengan mudah meninggalkan hal-hal yang mengikat kita. Yang dulu kita anggap sangat berharga dan kini kita tahu bahwa itu adalah sampah. Kita mulai tahu apa yang penting dalam hidup kita. Kita mulai tahu apa prioritas utama dalam hidup kita. Dan semua itu dimulai dengan satu langkah, yaitu melangkah bersama dengan Tuhan. Ada satu cerita yang menurut saya sangat cocok untuk menggambarkan perubahan oleh karena cinta. Seorang pemuda yang terkenal suka sekali merokok. Tidak pernah berhenti merokok. Rokok itu bagaikan sesuatu yang dia lakukan tanpa henti. Dan semua teman-temannya sudah meminta dia untuk berhenti merokok. Dan dia tidak peduli. Keluarganya, ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya, semua membujuk dia untuk berhenti merokok. Dia tidak mau mendengar. Bahkan nasihat dokter pun tidak dipedulikan. Sampai satu hari si pemuda itu jatuh cinta kepada seorang wanita. Dia sungguh-sungguh mencintai perempuan itu. Dan perempuan itu akhirnya bersedia untuk menjadi kekasihnya. Tetapi sekarang ada satu masalah. Wanita itu mempunyai satu penyakit. Dan penyakit itu adalah asma yang sangat akut. Yang tidak tahan terhadap asap rokok. Bahwa asap rokok yang bahkan yang menempel pada baju pun itu sangat membuat wanita itu menderita. Nah, pria itu mengetahui penyakit daripada kekasihnya. Lalu tanpa ragu dia patahkan rokok yang ada di tangannya. Dan itulah rokok terakhir dia. Dan sejak itu dia tidak pernah merokok lagi di dalam hidupnya. Saudara sekalian, sahabatnya, saudaranya, bahkan dokter tidak bisa menghentikan kebiasaan merokok dari pemuda itu. Lalu apa yang membuat pemuda itu tiba-tiba berhenti merokok? Kuasa dari kasih, the power of love. Bagaimana kita bisa menghentikan dosa kesayangan kita? Kita tidak bisa melakukannya. Tetapi ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan, maka kuasa kasih dari Tuhan itu akan mengubah karakter kita. Itu sebabnya Yesus katakan, hanya satu yang perlu kita lakukan. Hanya satu yang penting dalam hidup kita. Dan yang satu itu bisa mengubah karakter
kita. Yang satu itu bisa membuat kita meninggalkan dosa-dosa kita. Dan yang satu itu adalah berjalan bersama dengan Tuhan, mengenal Dia dengan intim, jatuh cinta kepadanya. Tak heran Yesus sampai perlu 3 kali berkata kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali. Dan pertanyaan yang sama ditanyakan kepada kita pada pagi hari ini, kepada saudara-saudara kalian dan kepada saya. Apakah kita sudah mengasihi Yesus? Jika belum, ingat apa yang Yesus katakan. Hanya satu yang perlu kita lakukan, yaitu mulailah melangkah bersama dengan Yesus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Olehkah Tuhan yang mengatakan hanya satu yang perlu dalam hidup kami. Yang perlu kami lakukan adalah berjalan bersama denganmu. Yang kami harus lakukan adalah mengenal Engkau lebih intim. Dan yang kami lakukan adalah jatuh cinta kepadamu. Maka hidup kami akan diubahkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi selamat dan penebus kami. Amin.